lambaikan tangan kita, sudah lama kita tidak berjumpa bukan? Jadi shalom buat semua, sila duduk dan selamat pagi semua, oke? Sebelum saya membawa kita di dalam beberapa bulletin gereja, saya akan membawa kita di dalam sedikit firman Tuhan. Dia katakan kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan, amin. Oke, dia katakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, amin. Kita orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Oke. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin saudara, kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah lesu karena kita bersama Tuhan. Amin. Oke, pada pagi hari ini saya akan mempersilakan, sebelum saya membawa beberapa lagi bulletin gereja, saya akan mempersilakan untuk bulletin utama kita pada pagi hari ini. Kita akan memberi, mari kita sama saksikan apa bulletin utama kita pada minggu-minggu hadapan. Dengan ini kita mempersilakan. Datang ke BAM Hornbill, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak beribadah seperti biasa sepanjang tempoh PKP ini. Sebelum anda bergerak ke tempat duduk masing-masing, sila ikut panduan jalan yang ditunjukkan oleh Usher. Untuk memperingati kita semua, sila jaga kebersihan gereja kita bersama. Sila pakai penutup mulut dan hidung sebelum masuk ke gereja. Ada beberapa SOP yang perlu kita patuhi sepanjang kebaktian dijalankan sebelum, semasa dan selepas kebaktian. Sila scan QR code tersebut untuk pendaftaran bagi sesiapa yang tidak tahu atau tidak mempunyai QR code. Jemaat diminta menulis nama masing-masing di buku yang telah disediakan. Pastikan tangan anda disanitasi dengan sanitizer yang telah disediakan sebelum menuju ke tempat duduk masing-masing. Sepanjang kebaktian, amalkan penjarakan sosial dan elakkan daripada bersalaman secara sentuhan. Amalkan norma baru semasa kebaktian dalam tempoh PKPP ini. Semasa kebaktian dijalankan, kita tidak menjalankan tangguk kerana telah menyediakan sampul dan baku di hadapan pintu. Jika anda mengalami simptom batuk, demam, sesama dan suhu badan 38 ke atas, anda tidak dibenarkan menghadiri kebaktian dan berehat di rumah. Kebaktian ini anda dapat saksikan juga di Facebook BAM Hornbill secara langsung. Anda juga dapat menyaksikan siaran ulangan di channel YouTube BAM Hornbill Miri. Oke,
Shalom untuk orang-orang di rumah. Kita lambaikan tangan bagi mereka yang di rumah. Oke, shalom untuk orang-orang di rumah. Kita lambaikan tangan bagi mereka. Selamat beribadah semua. Dan saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Nah, untuk sila like, subscribe dekat Facebook Anda dan juga dekat YouTube. Oke, siaran ulangan boleh dituntun kembali di YouTube Bien Hornbill. Oke, jadi saya harap dan saya percaya semua kita jadi orang yang haus untuk firman Tuhan, dan saya percaya bahwa semua kita boleh like untuk Bien Hornbill, like dalam YouTube, subscribe, share supaya kita punya ini banyak memberkati anak-anak Tuhan, memberkati jemaat, dan memberkati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. 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 Buka YouTube Anda dalam smartphone, buka YouTube, dipersilakan share, like, dan subscribe YouTube Anda. Oke? Untuk memberkati jemaat-jemaat yang lain, untuk memberkati orang-orang yang lain. Biar kita menjadi dampak untuk kerajaan Allah melalui smartphone Anda. Boleh? Amin? Amin yang di rumah? Amin yang di rumah? Amin juga yang di tempat ibadah? Amin? Oke. Supaya kita, lewat hidup kita, orang akan melihat dampaknya dalam kehidupan kita. Oke, untuk kemuliaan Tuhan, untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Inilah yang Tuhan maukan dalam hidup kita pada zaman yang terakhir ini. Oke, di titik-titik yang terakhir Tuhan mau guna seluruh hidup kita. Bukan hanya smart menggunakan telepon, tapi smart untuk menjangkau jiwa lewat YouTube Anda, lewat like Anda, lewat share Anda. Amin. Oke, dengannya mari kita bangkit berdiri. Kita mulakan ibadah kita. Kita berdoa. Kita percaya hadirat Tuhan bersama kita pada hari ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat jiwa kita, kerinduan kita, kehausan kita untuk mencari Tuhan. Amin. Oke, dengannya mari sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Kita serahkan hati, perasaan, emosi, dan semua pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita percaya hadirat Tuhan akan memberi kemenangan, akan memberi kedamaian bagi semua kita untuk melayani Tuhan pada hari ini. Mari kita sama tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Tuhan, tidak terhingga kasih-Mu, tidak terbatas kuasa-Mu bagi kami. Tuhan, walaupun di saat getir seperti ini, Engkau masih memberi waktu bagi kami Tuhan. Engkau masih memberi peluang bagi kami untuk mencari Engkau. Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata, orang yang menantikan Engkau, dia akan seperti Raja Wali, akan terbang tinggi, melewati semua badai di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, pada hari ini, kami datang di tempat kudus-Mu Tuhan, membawa hati, membawa pergumulan, membawa masalah kami, bahkan membawa keremukan hati kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kami percaya dengan kuasa-Mu, dengan hadirat Tuhan, akan memberi kedamaian, akan memberi jawaban bagi kami, bahkan akan memberi kesembuhan bagi kami. Bapa surga, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, tidak ada kata-kata lagi yang dapat kami ucapkan Tuhan, selain kami bersyukur karena kami dapat bertemu dengan saudara-saudari kami di tempat ibadah, di tempat kudus-Mu Tuhan. Karena adalah belas kasihan-Mu, karena adalah kesempatan bagi kami Tuhan untuk terus mencari wajah-Mu, untuk terus mencari kekuatan daripada Engkau Allah Bapa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Berkati semua kami Tuhan, dimanapun beribadah, dimanapun ibadah diadakan, di rumah maupun di gedung-gedung-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau jamah hati kami, Engkau jamah anak-anak-Mu yang ada, baik di rumah yang Tuhan yang sedang menonton live streaming ini. Kami percaya Engkau juga akan menjamah hidup mereka, Engkau juga akan menyentuh hati mereka, supaya Tuhan nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami, yaitu Tuhan kuasa-Mu akan
hidup di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, terima kasih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau telah menaruhkan firman-Mu di mulut dia. Biarlah firman-Mu diucapkan Tuhan, itu menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Bahkan akan menjadi pedang bermata dua yang menembusi akal-akal dan pikiran kami, yang akan membuang segala keegoan dan kesombongan kami Tuhan, sehingga kami tidak dapat melihat kuasa-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu pada hari ini membentuk hati dan jiwa kami, supaya Tuhan kami berbalik kepada Engkau, supaya Tuhan kami bersandar dan berpegang teguh kepada Engkau Tuhan di saat terakhir ini Bapa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Berkati semua kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, yang siap memuji Engkau Tuhan, lewat dari pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari semua katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Oke, kita persiapkan hati kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kita percaya pada saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita persiapkan hati kita. Kita mengangkat tangan pada pagi ini. Kita katakan, Tuhan Engkau sangat baik. Tuhan Engkau sangat luar biasa. Haleluya Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Katakan setiap kataku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan sekali lagi, dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Katakan, tak kusangka. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
Mari kita katakan sekali lagi, dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Katakan, membawa sembahmu Tuhan, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, kita angkat tangan kita, mari kita sama sembah. Kita katakan, membawa sembahmu. Haleluya. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, katakan, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, 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 membawa
katakan mengejar hadir-Mu. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan sekali lagi, mengejar hadir-Mu. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan. Haleluya. 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 Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan kita amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita baik, amin. Oke, sudah bersedia untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Sudah memuji Tuhan? Siapa sedia untuk memuji Tuhan? Sila lambaikan tangan. Oke, lagu ini kita nyatakan glory bagi Tuhan. Saya nak kamu semua berjoget, oke? Oke? Amin? Oke. Haleluya, mari kita nyatakan glory bagi Sang Raja. Oh, 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 oh. Hey, ha. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan berasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan berasa sukacita, katakan, bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, mari rayakan dan nyanyi. Hey! Aku lantang-lantang, lantang Engkau Yesus. Aku udah diada ke baru, harap kejaku ya. Aku ngasuh kita nemu, pemesai penglantang hati aku. Aku lantang, 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 lantang Kau Yesus. Sekejap, sekejap. Saya nak kamu semua menari, oke? Katakan kita lantang-lantang dengan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi musik. Hey, aku lantang-lantang, lantang Engkau Yesus. Aku udah diada ke baru, harap kejaku ya. Aku ngasuh kita nemu, pemesai penglantang hati aku. Aku lantang, 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 lantang Kau Yesus. Joget, aku joget, joget, hey, joget Engkau Yesus. Aku udah diada ke baru, harap kejaku ya. Aku ngasuh kita nemu, pemesai penglantang hati aku. Aku joget, 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 joget Kau Yesus. Harap kita ngajak, aku ngajak, ngajak, hey, ngajak Engkau Yesus. Aku udah diada ke baru, harap kejaku ya. Aku ngasuh kita nemu, pemesai penglantang hati aku. Aku ngajak, 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 ngajak Kau Yesus. Katakan aku lantang, 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 hey, lantang Engkau Yesus. Aku udah diada ke baru, harap kejaku ya. Aku ngasuh kita nemu, pemesai penglantang hati aku. Aku lantang, 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 lantang Kau Yesus. Aku lantang, aku lantang, 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 lantang Kau Yesus. Aku lantang, 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 lantang Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Oke, sebelum kita meneruskan pujian kita, untuk persembahan dan persepuluhan kami sudah sediakan sampul. Anda terus letak di bakul. Bagi sesiapa yang ingin pay in ataupun transfer secara online, kamu orang boleh tengok nombor akaun yang sudah kami sediakan. Okey. Semoga Tuhan memberkati. Okey, masih ada semangat lagi untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Masih? Tidak kedengaran? Masih ada sudah sedia untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Haleluya, amin. Kita katakan ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, katakan lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan
takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, katakan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya, oh haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kita persiapkan hati kita, kita masuk kepada ruang penyembahan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Haleluya Tuhan. Tiada Tuhan lain yang kita andalkan, tetapi Tuhan Yesus yang kita andalkan. Amin. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Katakan waktumu, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Oh, waktumu, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan, satu-satu yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan, engkau sumber kekuatan. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, engkau Tuhan memberkati, engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, engkau Tuhan, engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita sembah, kita katakan Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya Tuhan. Kami mau sembah nama-Mu Tuhan. Kau yang satu-satunya yang kuandalkan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kau penyembuhku Tuhan, Kau kekuatanku Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kita terus sembah, kita nyatakan Tuhan, ku ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Katakan jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cermelang, cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenang, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenang, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kita katakan sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenang. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cermelang bagai emas murni. Katakan Tuhan, ku mau menyenang. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
bentuklah hati ini, oh, jadi bejana untuk hormat-Mu, cermelang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan. Oh, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, haleluya Bapa. Memang benar Tuhan, kerinduan kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Berikan Tuhan mata rohani-Mu, supaya kami dapat melihat kebenaran. Berikan Tuhan hati rohani-Mu, supaya kami dapat memahami, mengerti firman. Menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Memang benar, kerinduan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Ya, ini norma baru ya. Ya, kalau kita menyanyi seperti menyanyi dalam hati. Ya, sebab suara kita tidak kedengaran, mulut kita tidak terbuka, tidak nampak kan? Jadi seperti nyanyi dalam hati. Pernah nyanyi dalam hati? Kalau nyanyi dalam hati, berbicara dalam hati, ya, mulutnya tidak nampak ya, tidak kelihatan, ya, terbuka. Begitu juga dalam nyanyian norma baru ini, tetapi ya kita syukur kepada Tuhan karena ada ruangan sekali lagi diberi Tuhan untuk kita beribadah seperti ini, amin. Walaupun tidak ramai, oke, seperti biasa yang kita lakukan. Oke, jadi walaupun demikian kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik. Sangat baik bagi kita selama-lamanya, ia sangat baik. Oke, shalom semua jemaat. Oke, Tuhan yang luar biasa. Oke, apa kabar kamu semua? Saya percaya kita semua baik, amin. Oke, welcome home kepada semua kita yang hadir pada hari ini dan bahkan yang di luar, oke, yang mengikuti kebaktian kita live streaming pada hari ini. Kiranya semua kita sehat, oke, walafiat dan senantiasa diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Oke, stay safe and stay blessed, supaya kita selamat dan juga senantiasa diberkati. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang siri pelajaran Kristen sedunia. Oke, pada minggu yang lepas, 2 minggu sebelum ini, selepas ini, sebelum ke selepas, saya ada menerangkan tentang Kristen sedunia. Oke, apa perbezaan Kristen sedunia dan Kristen duniawi? Oke, kita sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi Kristen sedunia. Oke, supaya kita memberi impact, memberi dampak kepada masyarakat dimanapun kita berada, terutamanya orang di sekeliling kita. Oke, itu tujuan Tuhan untuk memilih kita, memanggil kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, supaya kita memberi impact, memberi dampak, influence, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan bahkan yang sudah mengenal Tuhan, saudaraku. Nah, mari kita melihat di dalam Alkitab, dalam Injil Matius. Injil Matius pasal ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ada di hadapan kita. Matius 5 13 sampai 16. Coba kita semua baca sama-sama. Boleh lihat di depan ataupun di layar TV kita. Kita sama baca 1, 2, 3. Kamu bagaikan garam dunia. Jika garam sudah menjadi tawar, garam itu tidak dapat menjadi masin lagi. Garam seperti itu tidak berguna lagi selain dibuang dan dipijak-pijak orang. Kamu bagaikan cahaya bagi dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak seorang pun memasang pelita lalu menaruhnya di bawah pasu, tetapi dia akan meletakkannya di atas kaki pelita supaya memberikan cahaya kepada setiap orang di dalam rumah. Hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di surga. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ini firman Tuhan. Ini adalah perumpamaan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, apabila kita melihat dalam Alkitab, banyak sekali Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Perumpamaan. Mengapa saudara? Supaya kita memahami, supaya kita lebih mengerti, supaya kita dapat mendalami apa yang dimaksudkan Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang perumpamaan yang diberikan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada kita.
Oke, pengikut Yesus. Jadi perumpamaan garam dan terang itu adalah sesuatu yang biasa bagi kita, betul? Sebab itu adalah sesuatu yang kita guna pakai setiap hari. Oke, kita makan garam, dan kita merasakan garam, walaupun tidak banyak, saudara. Tetapi kita selalu menyimpan garam, dalam lauk kita, kan, betul? Dan juga kalau makan garam terlalu banyak itu tidak bagus. Nanti darah kita tinggi, terlalu masin di dalam badan kita. Jadi saudara, kita selalu membuang peluh, exercise supaya masin itu tidak bertakung dalam peluh kita. Jadi Tuhan mau kita menjadi garam dan Tuhan mau kita menjadi terang kepada dunia. Nah, kita akan belajar dua perkara ini nanti. Saya lihat persiapan saya ini agak panjang, jadi saya potong dia. Potong dua sebab next week saya akan bawa tentang contoh Kristen yang berdampak. Kristen yang berdampak dalam Alkitab kita dapat lihat minggu hadapan, ya. Sorry, tekak gatal. Karena inilah kalau bercakap, kalau ditutup ini memang saya agak sensitif. Nah, mengapa Tuhan Yesus menggunakan garam dan terang, saudara? Sebabnya adalah garam dan terang adalah sesuatu yang pasti manusia gunakan setiap hari dan sesuatu yang senang dipahami dan dimengerti oleh setiap orang. Baik orang tua, orang setengah tua, dan orang kecil pun tahu, kan? Kalau diberi garam dia tahu. Garam, rasanya garam. Firman Tuhan mengatakan di sini, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Nah, ini saudara ditujukan Tuhan kepada semua kita. Sebagai garam dan dunia. Tidak seorang pun yang dapat melarikan diri daripada menjadi garam dan terang dunia. Betul? Sebab Tuhan mengatakan, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Maksudnya saudara, semua kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Semua kita yang mengaku Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Juru Selamat. Nah, saudara, mari kita lihat apa fungsi, apa guna, garam. Ada beberapa fungsi garam. Apakah fungsi garam dalam Alkitab dan juga fungsi garam itu pada hari ini? Kita selalu sebut garam. Kalau kita masak, kita ambil garam. Kalau kurang masin, kita katakan, habis garam kah? Banyak di kedai sana. Suami terutamanya, kita minta terlalu banyak garam. Kalau lauk itu kurang masin, habiskah garam? Kita tanya istri kita, kan? Sebenarnya garam banyak, tetapi istri menjaga kesehatan kita, tidak mau beri garam terlalu banyak. Betul? Istri? Nah, begitu juga kadang-kadang istri, mereka masaklah, mereka tahu. Mereka kalau masak suruh kita merasakan. Istri saya selalu dia katakan, coba kamu rasa. Dia ambil sendok ataupun sudu, dia ambil kuah dan bagi untuk rasakan. Jadi saudara, kalau saya katakan oke, tambahkan garam sedikit, jangan banyak. Ataupun kalau terlalu banyak garam, tambahkan air, supaya dia tidak terlalu masin. Jadi saudara, fungsi garam ini sangat penting. Baik masa dahulu dan bahkan masa sekarang. Fungsi yang satu, fungsi garam yang pertama, ia memberi nikmat ataupun rasa nyamai. Sedap, kan? Kalau tidak ada garam, siapa yang mau makan? Kadang-kadang kita rasa, kenapa tidak ada garam? Saya dulu pernah, saudara, dengan bapak saya. Ini masa saya masih muda. Saya mengikut bapak saya pergi tebang kayu. Dia tukang tumbang.
Oke, saya sikut cengso. Oke, saya bawa untuk bapak saya. Jadi pada suatu hari, oke, kami dua kena hari sangat kuat hujan. Tidak dapat menyalakan api, tidak dapat pergi pergi mencari umbut dan sebagainya. Jadi akhirnya ada garam. Garam dan Ajinomoto yang ada. Sebab memanglah kalau di hutan memang ada banyak sayur. Betul? Upak aku kita iban. Tetapi pada masa itu hari hujan kuat, kami dua tidak dapat mencari sayur. Jadi apa yang ada? Garam dan Ajinomoto. Jadi bapak saya kata, inilah kita dua makan, ngam ada hujan, air itu di takung kita timbun dalam kontainer dan kasih garam dan Ajinomoto. Itulah cukup juga. Kami dua jadikan sup. Walaupun tidak ada sayur lain, sedap juga. Kadang-kadang saya buat itu dengan anak saya di rumah. Ada bawang putih, bawang merah, ada busuk, ikan bilis, kasih garam, kasih Ajinomoto sedikit, itu jadi sup. Cukup. Jadi garam di sini membuat nikmat ataupun rasa sedap, nyaman ya. Jadi tetapi kita lihat di dalam Ayub ya, pasal ke-6 ayat 6. Tetapi makanan yang tawar tanpa garam siapa suka? Betul kan? Apa Irin maukah kalau tidak ada garam? Tidak sedap kan? Jadi garam ini membuat sesuatu nikmat, yaitu kenyamanan, sedap. Nah, fungsi garam, fungsi kita sebagai pengikut Kristus adalah memberi kenikmatan ataupun kenyamanan kepada dunia. Terutamanya orang di sekeliling kita, orang di sekitar kita. Yang baik orang itu sudah percaya maupun yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Yang di sekitar kita, kita memberikan kedamaian kepada mereka. Kita memberikan kasih kepada mereka. Kita nyatakan sukacita kita, kongsikan sukacita kita dengan mereka saudara dan sebagainya. Apa yang ada pada kita, kita mau kongsikan kepada teman-teman kita, kepada rakan-rakan sebaya kita, orang di sekeliling kita, jiran-jiran kita. Saudara, supaya mereka dapat merasakan apa yang kita rasakan di dalam Tuhan. Itu rasanya garam. Supaya mereka juga dapat merasakan. Itulah namanya berdampak. Berdampak, memberi impact, memberi kesan, influence yang sangat berkesan. Kalau kita tidak dapat berkata, bersaksi tentang Alkitab saudara, tentang Yesus Kristus kepada teman-teman kita, kepada rakan-rakan kita, kepada jiran kita, kita dapat saudara memberi rasa garam itu, yaitu lewat daripada kelakuan kita, perangai kita, daripada sukacita, damai dan sebagainya melalui kelakuan kita. Mereka dapat menikmatinya, mereka dapat merasakannya. Itu dampak yang sangat kuat saudaraku. Nah, kita orang percaya harus menggarami orang-orang di sekeliling kita dengan damai, dengan kasih, dengan sukacita Kristus. Bukan orang duniawi yang menggarami kita, yang influence kita. Kita yang harus influence mereka. Kita harus berdampak kepada mereka, bukan mereka yang berdampak kepada hidup kita. Paham enggak? Kalau kawan-kawan kita itu yang belum mengenal Tuhan, mereka memanglah biasa melakukan sesuatu yang tidak seperti orang percaya lakukan. Sebab mereka belum berubah, sebab mereka belum percaya kepada Kristus. Makanya kehidupan mereka berlainan. Mungkin mereka itu masih mabuk-mabukan, dan sebagainya, saudara. Jadi apabila kita bergaul dengan mereka, jangan kita diinfluence, tetapi kita harus influence mereka saudara dengan garam kasih Tuhan. Amin. Ini sangat penting. Cara kita bercakap, cara kita bergaul dengan mereka dan sebagainya. Tabiat kita.
bukan dosa yang mempengaruhi kehidupan kita, tetapi biarlah kita mengalahkan dosa itu dengan kasih setia Tuhan. Itu fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang kedua, fungsi garam yang kedua adalah mencegah kebusukan. Betul? Pada zaman nenek moyang kita dulu kan, sebab tidak ada electricity, sebab tidak ada peti sejuk, peti ais. Oke, apa yang mereka lakukan apabila mereka mendapat binatang, babi kah, rusa kah dan sebagainya, ikan. Oke, apa yang mereka lakukan? Sebab terlalu banyak tidak dapat makan sekaligus, jadi mereka kasih garam, taruh garam kepada daging tersebut. Oke, dia boleh menjadi kasam, pekasam, ataupun boleh kalau dia daging rusa. Contoh dia, kita katakan nanti Iban disebut barul, barul nih, udah dimasinkan. Sebab lepas itu dijemur, itu juga sedap. Tetapi tidak bagus kalau makan terlalu banyak, sebab masin. Jadi saudara, bagi kita seperti saya sendiri ada tinggi darah, baru dalam tahun ini saya terkena tinggi darah. Jadi saya tidak boleh makan banyak sesuatu yang masin dan sesuatu yang terlalu manis. Jadi kalau itu terlalu banyak garam, dia menjadi gudang garam. Jadi kita harus kongsikan garam itu kepada orang lain. Amin. Yaitu kasih Tuhan, sukacita Tuhan, kedamaian Tuhan kepada orang lain, saudara. Dimanapun mereka berada. Jadi ini sangat penting. Garam ini untuk menjaga sesuatu daging supaya tidak menjadi busuk. Begitu juga dengan kasih yang ada pada kita. Kita menggarami dunia dengan kasih. Tuhan, supaya dunia ini tidak terus dalam kebusukan. Tidak menjadi busuk karena dosa-dosa. Sebab dosa dia memang melahirkan kebusukan. Jadi untuk mengatasi kebusukan, kita adalah garam. Tunjuk kepada teman kamu, bukan sentuh dia, tunjuk. Kamu adalah garam. Kamu adalah garam. Kamu adalah garam. Saya adalah garam. Garam kepada teman saya, garam kepada keluarga saya, garam kepada rakan-rakan saya. Di mana saya berada, saya menjadi garam Tuhan. Amin. Alkitab menceritakan bagaimana keadaan dunia ini yang begitu mengalami kebusukan, kekacauan, ataupun masalah yang tidak dapat dikawal karena dosa manusia. Alkitab memperlihatkan secara jelas bagaimana keadaan dunia yang busuk dan rosak karena dosa-dosa manusia dari zaman ke zaman, saudara. Jadi mari kita lihat dalam Alkitab apa yang dikatakan Tuhan tentang dosa yang menguasai dunia ini dari zaman ke zaman. Nah, yang pertama kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12. Kita lihat apa kejahatan manusia di dalam zaman Nuh. Nuh hidup akrab dengan Allah. Nuh hidup akrab dengan Allah, tetapi semua orang lain jahat di sisi Allah. Maksudnya saudara, hanya Nuh yang menyenangkan hati Allah. Menyenangkanmu, senangkanmu. Mungkin inilah nyanyian Nuh. Dia mau senantiasa menyenangkan hati Allah. Jadi saudara, begitu juga dengan kita. Maukah kita menyenangkan hati Allah di dalam abad ini, dalam waktu ini, supaya kita dapat menggarami teman-teman kita, saudara. Kita menjadi garam. Dan dia juga mengatakan, dan kekejaman terdapat di mana-mana. Allah memandang dunia dan nampak kejahatan saja. Apa yang dilihat oleh Allah ialah kejahatan saja. Karena kehidupan manusia, semua manusia itu jahat. Itu yang terjadi pada masa Nuh.
semua manusia berbuat jahat. Hanya Nuh yang melakukan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Nah, kita juga lihat di dalam zaman Daud. Dalam Mazmur pasal ke-14 ayat 2 dan 3. Mari kita sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Dari surga Tuhan memandang umat manusia untuk mencari orang yang bijak. Orang yang menyembah Dia. Tetapi semua orang sudah menyimpang dan sesat. Tiada seorang pun melakukan yang baik. Di sini juga saudara kita melihat dalam Alkitab yang ditulis Daud, saudara. Tuhan tidak melihat seorang pun yang menyembah Tuhan. Dia mencari orang bijak, saudara. Manusia menyimpang dalam kesesatan. Mereka tidak melakukan sesuatu yang baik. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Pada zaman ini siapa yang bertanggung jawab? Saya dan saudara. Kita yang datang ke gereja, kita yang di luar sana, semua kita bertanggung jawab untuk mengatasi semua masalah ini, saudaraku. Amin. Itu tujuan Tuhan memilih kita, memanggil kita, menebus dosa kita. Dan yang ketiga kita lihat kejahatan manusia di zaman Yesaya. Pasal yang ke-1 ayat 5 dan 6. Mengapa kamu terus memberontak? Melawan Allah, melawan orang yang percaya kepada Tuhan, melawan hamba-hamba Tuhan, melawan pastor, padri dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin. Adakah kamu mau dihukum dengan lebih dahsyat lagi? Hai Israel, kepalamu sudah penuh dengan luka. Hati dan pikiranmu tidak sehat. Dari kepala sampai telapak kaki tiada sebagian pun tubuhmu yang sehat. Maksudnya semua sakit karena kejahatan. Tubuhmu diliputi lebam, kudis dan luka yang belum dibersihkan atau dibalut ataupun diubati dengan minyak. Jadi saudara, ini adalah perbuatan dosa-dosa pada zaman Yesaya. Dan kita lihat yang keempat, kejahatan manusia di zaman para rasul. Ini dalam perjanjian baru. Kita lihat dalam Titus pasal ketiga ayat 2 dan 3. Beritahu jemaahmu supaya tidak mengumpat atau bertengkar dengan sesiapapun. Mengumpat atau arti mengumpat? Gosip. Jadi saudara, ini adalah suatu dosa. Mengumpat, bertengkar dengan sesiapapun. Tetapi bersikap ramah tamah dan lemah lembut kepada semua orang. Itu yang harus kita lakukan. Yaitu bersikap ramah tamah dan lemah lembut. Kita harus bersikap demikian karena dahulu kita juga bodoh. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita dikatakan bodoh. Sebab apa orang lakukan itu yang kita lakukan. Kalau orang mau membawa kita berkelahi, kita berkelahi dengan dia, bertumbuk dengan dia. Saudara, betul? Tetapi biarlah sekarang kita berubah. Kalau orang itu membawa kita bertumbuk, berlawan dengan dia, jangan. Hindari, biarkan. Jangan kita menjadi bodoh seperti kita sebelum mengenal Tuhan, saudaraku. Amin. Tidak taat dan sesat. Kita diperhamba oleh berbagai nafsu dan keinginan yang tidak bagus, tidak baik. Hidup kita dipenuhi dengan perasaan dengki, cemburu, dan kita saling membenci. Kita saling tidak mau melihat satu sama lain. Kita membenci, kita iri hati, kita cemburu, kita berdendam dengan satu sama lain. Apakah kita dapat mengubah dunia? Kalau kita berbuat demikian, kita harus mengatasi semua ini dengan yang di atas tadi, ramah tamah, lemah lembut. Jangan kita menjadi bodoh, saudara. Biarlah kita menjadi orang yang bijak. Amin. Jadi saudaraku, sebagai umat Allah yang hidup dan yang perkasa, kita harus menjadi teladan
dari perilaku kita dimanapun kita berada, supaya masalah dosa dalam dunia ini dapat diatasi oleh anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan? Kita yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Kitalah yang mengatasi dosa-dosa ini. Kalau orang mau membelawan dengan kita, bertumbuk dengan kita, berkelahi dengan kita mengalahkan dia dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan, kan? Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Walaupun dia marah-marah kita, walaupun dia membenci kita, walaupun dia mencaci maki kita, kita kalahkan dia dengan kasih Tuhan. Saudaraku, baru kita dapat mengatasi dosa-dosa di dalam dunia ini. Yaitu supaya kita dapat membawa mereka mengenal Tuhan, supaya dosa mereka dapat diampuni dan dihapuskan oleh darah Kristus. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, garam yang ketiga adalah membuat orang menjadi haus. Betul kan? Kalau kamu makan asin, kamu makin kamu makan sesuatu yang masin, makin kamu merasakan haus. Tetapi apabila kamu dalam kehausan, apa yang kita perlukan? Kita minum air, kan? Nah, semakin orang itu makan garam, makan asin, semakin orang itu menjadi haus. Nah, firman Tuhan mengatakan kebenaran firman Tuhan akan menimbulkan kehausan. Banyak orang, saudara, dia mencari kebenaran. Kebenaran itu dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan. Nah, orang yang mencari kebenaran, menggali kebenaran, dia akan menemukan kebenaran itu hanya di dalam Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan dari dalam Mazmur, kita lihat Mazmur 143 ayat yang ke-6 ya. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang gersang ataupun yang tandus, yang tidak ada air. Kalau saudara kita melihat, tanah itu tandus, tanah itu kering, dia sangat memerlukan air. Mungkin dia kehausan air. Mungkin dia berdoa dalam hati dia, kalau dia seperti manusia, Allah, berikanlah air, berikanlah air. Saya sudah haus, saya sudah kering. Begitu juga saudara. Orang yang mencari kebenaran, dia sangat haus akan kebenaran. Sehingga dia menemukan kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu saya dan saudara. Sehingga kita menemukan kedamaian dalam Tuhan. Kita menemukan sukacita di dalam Tuhan. Kita menemukan kekuatan, kesehatan di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan itu, saudara, tidak di luar. Tuhan, makanya kebenaran itu hanya di dalam Tuhan. Apa yang saya tulis di sini? Ramai orang yang haus akan kebenaran. Mereka mencari kebenaran itu sehingga dapat menemukannya. Dan akhirnya orang itu mengikuti jalan kebenaran. Betul tak? Ramai orang berbalik kepada Yesus Kristus karena kebenarannya. Apabila kita melihat dalam YouTube sekarang, ramai sekali orang mencari kebenaran, dan kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan mereka menemukan kebenaran itu, mereka berbalik kepada Yesus Kristus, menyembah Yesus, berharap kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Jadi saudara, kalau teman-teman kita, rakan-rakan kita belum mengenal kebenaran, belum menemukan kebenaran ini, kita yang sudah mengenal kebenaran ini, yang hidup dalam kebenaran ini, kitalah yang membawa mereka menemukan kebenaran ini di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, ke siapakah
kebenaran itu? Yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri adalah yang benar. Nah, kita lihat dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan ini selalu kita baca dan bahkan kita hafal, saudara. Kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi di sini Yesus berkata kepada Thomas, saudara, bahwa dia adalah kebenaran. Jadi Yesus sendiri adalah kebenaran itu. Jadi kalau kita mencari kebenaran, kita temukan Yesus, dialah kebenaran itu. Jangan lari daripada Yesus. Jangan lari daripada kebenaran itu. Sebab kita sudah menemukan kebenaran. Jadi saudara, kita senantiasa haus akan kebenaran. Haus akan kebenaran. So kalau kita haus akan kebenaran, bagaimana dapat memuaskan kita? Baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini Alkitab yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, saudara. Oleh Roh Kudus Tuhan kepada kita. Di sanalah kita menemukan kebenaran itu. Kita senantiasa membaca, kita senantiasa belajar, kita senantiasa menyelidiki firman Tuhan itu, saudaraku. Amin. Sebab disinilah kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Biarlah kita haus mencari kebenaran seperti tanah yang gersang, tanah yang tandus tadi, saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Jadi saudara, ini sangat jelas. Kalau kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu kita praktikkan dalam kehidupan kita, dan kebenaran itu akan membebaskan kita daripada apa, saudara? Dari sesuatu yang salah, daripada perbuatan-perbuatan dosa, sebab Tuhan yang telah membenarkan kita. Sebab Tuhan yang memberi kesedaran kepada kita bahwa itu adalah sesuatu yang benar dan itu adalah sesuatu yang salah, ini adalah sesuatu yang salah. Jadi kita mengenal sesuatu yang benar, betul? Daripada kita mengenal Tuhan. Jadi saudara, dalam Tuhan kiranya melalui kehidupan kita, orang percaya kepada Yesus Kristus. Ramai orang di luar sana, teman-teman rakan kita, jiran-jiran kita, mereka harus menemukan kebenaran melalui kehidupan kita, saudara. Oke? Dan yang keempat, fungsi yang keempat adalah sebagai lambang perjanjian yang mengikat sesuatu berupa kekal. Perjanjian ini dia bukan membuat perjanjian begitu saja. Perjanjian ini kalau membuat perjanjian di antara dua orang, dia harus perjanjian yang kekal. Jadi dalam perjanjian lama, apabila saya menyelidiki, apabila saya menyelidiki, melihat, saudara, garam ini digunakan pakai orang dahulu. Mereka menggunakan garam ini untuk menjadi suatu pengesahan, perjanjian. Dan ia adalah suatu ikatan yang setia, tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Dan garam adalah satu lambang kesetiaan dan kekekalan. Jadi sangat bagus juga ya. Baru saya tahu melihat perkara ini di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama. Kita lihat, saudara, mereka guna ini. Dan fungsi yang kelima, garam digunakan untuk membunuh kuman. Ini saya selalu sebut kepada kita. Terutamanya apabila kita dalam camp pemenang, kan? Kita menggunakan garam. Kenapa garam? Kenapa menggunakan garam? Pada suatu ketika dulu, apabila orang Israel keluar dari Mesir, sekitar 2 juta, saudara, itu bukan suatu yang sedikit, sangat ramai, 2 juta. Bukan 2.000, bukan 20.000, bukan 200.000, tetapi sekitar 2 juta. Orang keluar, mereka mengikuti tanah gurun.
padang pasir, bukan senang kan? Jadi semasa mereka di dalam perjalanan dari Mesir mau ke tanah perjanjian Kanaan. Nah, kalau 2 juta itu bukan sesuatu yang sedikit ya, sangat ramai. Apakah mereka dalam perjalanan itu mereka dapat membuat tandas agu ke kita? Tidak dapat. Nah, apa yang mereka lakukan, saudara? Apabila mereka mau membuang air besar, mereka menggali pasir. Mereka menggali pasir dan lepas digali, mereka melabur di sana. Bukan dekat orang lah, tetapi jauh daripada orang lain. Nah, apabila mereka sudah melabur di sana, mereka harus taruh garam. Kepada najis itu supaya kuman-kuman tidak merebak. Jadi di sini garam digunakan untuk membunuh kuman-kuman. Jadi saudara, sangat penting supaya kuman-kuman itu tidak merebak. Merebak ke sana ke sini. Dan begitu juga kita sebagai garam. Saudara, kita juga dapat membunuh kuman-kuman dosa. Apa yang dunia lakukan pada saat ini, dosa-dosa, apapun dosa saudara, kita adalah garam. Kita menutupi mereka dosa itu dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan damai Tuhan, dengan sukacita Tuhan, saudaraku. Amin. Dengan garam yang ada Tuhan berikan kepada kita. Makanya Tuhan mengatakan kamu adalah garam. Sangat spesial. Kita adalah garam. Jadi bukan hanya garam makanan itu, saudara. Supaya orang dapat merasakan. Apabila mereka bergaul dengan kita, apa mereka bermain dengan kita, apabila mereka bekerja dengan kita, saudara, mereka rasa tidak betah kalau kita tidak ada. Betul? Tidak senang kalau si Anu tidak ada. Tidak senang kalau si Anu tidak ada. Kita sangat kekosongan. Jadi saudara, kalau kita tidak baik, kalau kita tidak ada bersama dengan orang itu, sangat bagus, dia tidak ada. Nyamat, ya nadai. Encik bisinan muku, itu sama kita. Jadi kalau orang berbuat begitu kepada kita, kita bukan menjadi garam, kita menjadi racun. Betul? Jadi biarlah orang menikmati, saudara, kenyamanan daripada kehidupan kita. Walaupun kita tidak memberi dia uang, tidak memberi dia harta kekayaan, apa yang ada pada kita adalah ketulusan, kerendahan hati, sukacita, penuh kasih. Itu yang kita kongsikan kepada mereka, saudara. Amin. Jadi mereka merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran yang kedua yaitu tentang terang. Tadi tentang garam. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah terang. Siapa terang? Kita. Siapa kita? Orang percaya. Orang percaya kepada Yesus. Bahwa kita adalah terang dunia. Apa yang memerlukan terang? Saudaraku. Apa yang memerlukan terang? Yaitu kegelapan. Makanya kita ada electricity, kita ada light, lampu ini, lampu itu, supaya menjadi terang. Kalau terang itu ada, apakah ada kegelapan? Tidak ada. Kegelapan terus lari. Kalau terang tidak ada, kegelapan terus datang, hadir. Jadi kita dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan, kamu adalah terang. Di mana-mana kita berada, saudara, tempat kerja, tempat sekolah, dengan jiran kita dan dimanapun kita berada, kita menjadi terang. Orang melihat terang. Dan Tuhan mengatakan tadi, takkan orang menyalakan pelita, lampu, dan menudungnya dengan kantang. Menangkupnya dengan kantang ataupun menapukkannya. Tidak. Dia harus diletakkan di tempat meletakkannya supaya dapat melihat terang itu. Jadi saudara,
beritahu kepada teman kita, kamu adalah terang. Kamu adalah terang. Dan saya adalah terang, bukan kamu saja ya. Jangan tunjukkan teman kita saja. Kita juga terang Tuhan. Tahu arti terang? Dunia ini penuh kegelapan, Tuhan katakan. Alkitab mengatakan dunia ini penuh kegelapan dan kita diutus menjadi terang. Kalau di tempat itu menjadi di dalam kegelapan, kita diutus ke sana, di sana menjadi terang. Kalau di sana saudara dia gelap, kita diutus ke sana, kita menjadi terang. Apakah ada kegelapan di sana? Tidak ada. Jadi kalau kita diutus menjadi terang, jangan kita menjadi gelap. Orang dalam kegelapan, kita hidup dalam kegelapan. Itu bukan terang namanya, orang gelap. Betul? Jadi kita harus menjadi terang kepada dunia. Ayat yang ke-16 pasal 5 tadi, Matius yang kita baca. Mari kita sama baca 1, 2, 3. Hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di sorga. Jadi di sini, saudaraku, Yesus juga mengatakan supaya kehidupan kita itu bersinar. Orang lain melihat terang Tuhan itu ada di dalam kita. Dan daripada apa? Dari perbuatan kita, daripada kelakuan kita, supaya mereka melihat sesuatu yang baik daripada kehidupan kita. Mereka melihat, oh ini orang terang, ini orang terang. Dia itu sangat terang, dia sangat jujur, dia sangat baik, dia sangat peramah, dia sangat rendah hati, dan sebagainya, betul? Jadi kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Nah saudara, Yesus sendiri adalah terang. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Oke? Terjemahan baru ya. Dalam Dia, yaitu dalam firman ataupun dalam Yesus Kristus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, betul? Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Sebab Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan mengatakan dunia ini penuh dengan kegelapan. Jadi Yesus datang menjadi terang, menyinari dunia penuh kegelapan ini dengan terang yang ada padanya. Oke? Bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang. Siapa terang itu? Yesus. Oke, terang itu. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan apabila Yesus hidup dalam dunia ini, Dia mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jadi Dia naik ke surga dan Dia meletakkan garam itu, terang itu kepada semua kita yang percaya kepada Yesus. Itu tanggung jawab kita untuk menggarami dunia dan menerangi dunia, saudaraku. Amin. Siapakah dunia? Okay, dunia adalah orang-orang ataupun manusia yang hidup dalam dunia ini. Okay, mari kita lihat dalam Filipi. Okay, Filipi pasal 2 ayat 15 dan 16 ya. Dengan demikian kamu, yaitu setiap kita yang percaya, menunjukkan ketulusan, kemurnian sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup di kalangan orang jahat dan berdosa. Apakah kita dapat lari daripada mereka? Tidak kan? Dia mengatakan di sini kita sebagai anak-anak Allah. Semua kita adalah anak-anak Allah. Kita hidup di kalangan orang jahat dan orang berdosa.
ketika kamu menyampaikan berita yang memberi hidup yang sejati, kamu harus bersinar, menyinari hidup mereka. Bersinar di antara mereka seperti bintang menerangi langit. Jika kamu berbuat demikian, aku mempunyai alasan untuk berbangga dengan kamu pada hari Kristus datang kembali. Ini yang Paulus katakan. Kalau kita menjadi terang, menjadi bintang, menjadi bulan, menjadi terang saudaraku dimanapun kita berada, Paulus mengatakan dia berbangga. Dia berbangga melihat perbuatan kita itu pada hari kedatangan Tuhan nanti. Hal itu membuktikan bahwa segala usaha dan jerih payahku tidak sia-sia. Apa yang diberitakannya pada masa rasul-rasul, kepada murid-muridnya, sampai pada hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya, kita tetap memberitakan Injil, menyinari kasih Yesus, berita Injil itu kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada rekan kita, saudara. Dan supaya mereka menerima Yesus seperti yang ada di sini. Supaya mereka menerima kebenaran itu, terang itu, garam itu daripada kehidupan kita. Jadi saudara, dalam Yesus kita harus tahu apakah tujuan, apakah tujuan Tuhan memanggil kita ke dalam kerajaannya. Kita lihat di sini ada beberapa tujuan. Ada di sana. Tuhan memanggil kita untuk menjadi sebuah terang yang memancarkan kasih Yesus kepada dunia. Supaya kita dapat memancarkan terang kepada dunia, orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi Dia tidak pernah memanggil kita untuk hidup sama dengan dunia. Perbuatan-perbuatan mereka, kelakuan-kelakuan mereka yang tidak baik, yang berdosa. Tuhan bukan memanggil kita menjadi seperti mereka, tetapi Tuhan memanggil kita untuk memancarkan kasih-Nya kepada mereka. Dan yang kedua, mengapa Tuhan memanggil kita? Tuhan memanggil kita untuk mengasihi semua orang. Bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, tetapi semua orang, bahkan orang yang paling jahat sekalipun terhadap kita. Tetapi Dia tidak pernah memanggil kita menjadi orang yang membenci sesama. Tuhan memanggil kita untuk memaafkan setiap kesalahan, setiap orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Tetapi Dia tidak pernah memanggil kita untuk menyimpan dendam kepada sesiapapun. Jangan berdendam kepada siapapun. Biarlah kita emosi dendam itu. Kita mau hidup damai, hidup tenang, tanpa dendam dalam hati kita. Amin. Jangan berdendam dengan siapapun. Saya belajar saudara, tidak berdendam dengan siapapun dalam hidup ini. Dan Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hubungan kasih kita dengan Kristus adalah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi Dia tidak pernah memanggil kita untuk menikmati hawa nafsu yang ditawarkan oleh dunia yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tidak. Dia mau kita menyatakan kebahagiaan itu kepada teman-teman kita. Dan kebahagiaan itu sumbernya adalah dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, dalam Yesus kiranya semua kita menjadi garam dan terang dunia, dalam keluarga, di tempat kerja, di tempat sekolah, di universiti, dimanapun, biarlah kita menjadi garam dan terang kepada dunia. Menjadi orang Kristen bukan hanya di gereja. Di dalam gereja kita sebut haleluya, di luar gereja kita sebut halelupa. Dalam gereja kita menjadi pelayan, di luar gereja kita menjadi pelaya. Tahu arti pelaya?
menggunting orang, menyepit orang dan sebagainya. Tidak. Kita harus menjadi pelayan di dalam gereja dan di luar gereja juga kita menjadi pelayan. Pelayan Tuhan maksud saya pastor dan pelayan-pelayan. Anak-anak Tuhan, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Kita menjadi pelayan Tuhan di dalam gereja, pelayan Tuhan juga di luar gereja. Kita penuh dengan kerenahan hati. Kita penuh dengan kelemah lembutan. Kita penuh sopan santun dimanapun kita berada. Jadi saudara, khotbah saya sampaikan setakat ini dulu. Seperti saya katakan tadi, hanya minggu hadapan saya sambung. Yaitu dengan khotbah contoh dalam perjanjian baru, yaitu gereja mula-mula. Apa dampak mereka, apa impak mereka kepada dunia, sehingga dunia dapat berdampak, sehingga dunia dapat mengenal Tuhan daripada gereja yang pertama ini. Jadi mari kita bangkit berdiri, kita sama nyanyikan lagu, Ku Mau Menyenangkanmu. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau menjadi garam. Kita mau menjadi terang Tuhan saudara, dimanapun kita berada. Kita akui dengan nyanyian ini, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Dengan kelakuanku, dengan tata tuturku, dengan sikapku, dengan perbuatanku, dengan kasih yang ada padaku, yaitu kasih Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi dampak, menjadi impactors, menjadi influencer kepada orang lain di luar sana saudara. Tuhan, ku menyenangkanmu. Haleluya Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini, ya Bapa, jadi bejana untuk hormat-Mu, ya Tuhan. Cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ya saudara, kita serahkan hati kita. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Ya Bapa, itulah doa kami. Tuhan, Itulah kerinduan kami hati Bapa. ini. Kami mau menyenangkan-Mu, Jadi supaya kami dapat menjadi bejana garam untuk hormat-Mu, dan menjadi terang kepada dunia, ya Bapa. cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Kita serahkan hati kita. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Angkatkan tangan kita. Menyenangkan
ku mau menyenangkan hatimu. Mari kita sembah Tuhan dengan nyanyian baru. Haleluya, Biarlah kita menjadi garam haleluya. Tuhan. Ku mau menyenangkanmu Oh, ya Tuhan. Bapa, Ku mau penuhi kami Tuhan. dengan garam Hanya itu kerinduanku. dengan terang Bapa. Kerinduanku Tuhan. Kami menjadi saksimu dimanapun kami berada Bapa. Ku mau menyenangkanmu Tuhan. Ya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Mari kita sama berdoa saudara. Mari kita sama berdoa, kita serahkan pribadi kita, kita serahkan jemaat kita serahkan gereja kita, agar kita menjadi garam dan terang kepada dunia ini saudara. Mari kita sama berdoa. Nanti saya minta saudara kita nanta mengaminkan doa. Haleluya Tuhan, mari kita berdoa dengan suara kedengaran. Nanti saya minta saudara kita nanta mengamenkan doa kita. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Engkau mau kami, setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan, menjadi garam dan terang kepada dunia, supaya kami menggarami mereka dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai daripada Allah dalam kehidupan kami. Kepada dunia ini mereka belum mengenal kebenaran, supaya kami dapat memimpin mereka kepada kebenaran-Mu, supaya mereka dapat melihat kebenaran Tuhan dan melihat terang Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, pakailah kami, gunalah kami Tuhan, sesuai rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada Bapa, supaya Tuhan kami tetap menjadi garam-Mu, kami tetap menjadi terang-Mu Tuhan. Pakailah kami, siapapun kami Tuhan, orang tua, orang muda, pemuda-pemudi, anak-anak kami sekolah minggu, kami dapat menjadi garam dan terang-Mu. Pakailah Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap kami Bapa. Haleluya. Allah Ta'ala apa di surga, apa itu Maha Kudus. Kami bersyukur Engkau, berterima kasih ya Tuhan, laban pemesai pengasihan pengerindu Nuan bak penghidup kami. Nuan selalu ngajar, Nuan selalu ngingat ke kami perintah Engkau pesan Nuan Tuhan. Pagi itu sekali baru kami menerima jaku ajar Nuan Tuhan, Nuan ngingat ke kami, ngambil ke kami jadi ke garam, ngambil ke kami jadi ke penampak, dinindur kami begulai sejalai Engkau orang. Allah apa di surga, pengasih non ukai bak kami ajak bahkan untuk seluruh dunia. Amat Tuhan, apa di surga, awak kemeh semua kami itu Tuhan, kenyadi anak Nuan, ya kudah diaku, diambu, lalu dah ditebus non dari dosa. Ngambil ke dini nur kami begulai sejalai, berkaul Engkau semua orang. Ngambil ke kami Tuhan, mancar ke terang Nuan kebisik dalam kami. Ngambil ke kami Tuhan, nyadi ke garam. Awak ngemasin ke orang Engkau jaku Nuan, Engkau ajar Nuan, Engkau berkat ke deberi Nuan dalam penghidup kami. Ngambil ke kami memberkati orang bukai Tuhan. Ngambil ke pengasih Nuan Tuhan, diasai ke orang. Hari kami ke dipancar ke Nuan Tuhan. Ngambil ke Nuan di pedak Tuhan, ngambil ke terang Nuan di pedak melalui kami apa di surga. Awak ke kami ukai semina ngaku Nuan Tuhan Engkau mulut aja. Awak ke kami ngaku ke Nuan Tuhan Engkau sikap hati kami, Engkau semua gaya hidup kami, bahkan Engkau semua utai ke kemisik kami. Harinya meh apa di surga. Terus ajar meh kami Tuhan, terus ingat ke kami dinindur kami begulai Engkau orang. Ngambil ke kami jadi terang Tuhan. Bak dunia ke makin gelap tu Tuhan. Awak kemeh kami jadi garam Tuhan. Dinindur utai ke bisik tabar, ngambil ke kami Tuhan. Ngemasin ke lalu ngemanah ke utai ke busuknya di mana Tuhan. Terima kasih apa itu surga, berkatilah setiap pribadi kami itu Tuhan, ke sebagai anak Nuan. Bak minggu-minggu kekak datai Tuhan, kami serah ke semua pengawal kami. Nama pun kerja kami, baik anak kami ke bisi udah bersekolah, baik secara online megak sidak bersekolah, tahu kau udah datai ngagai sekolah, Tuhan berkatilah sidak ya.
ngau penemu hikmat ke datai rinuan, ngambil ke sidak mancar ke penampak, ngau jadi garam buat tempat sekolah sidak apa di surga. Berkenyak megak balam nyadi kami kebisik ngigak pengawak, kebeguna ke pengawak sarito, tau ke masa-masa kekak datai apa di surga. Nadai mustahil Tuhan bak jarinuan. Apabila orangnya berharap Tuhan laban nuan Tuhan luar biasa. Tuhan ke mustahil. Tuhan ke nadai mustahil piai. Awak ke kuasa nuan Tuhan, pengasih ngau berkat nuan Tuhan dipancar ke dalam penghidup sidak ya. Ndak mustahil Tuhan, amat pun mustahil bagi kami sebagai manusia. Asai ke nadai harapan nuan Tuhan ti penuh harapan bagi kami. Nuan me Tuhan kami, nuan Tuhan ti penuh oleh berkat, nuan ti penuh oleh pengasih, nuan penyembuh kami Tuhan, nuan pemberkat kami. Nyalai pe di surga bak pengawak bukai kekak datai. Nama pun pengawak kami serah ke jari Tuhan. Laban Tuhan nemu utai kekaknya di ke depan bak penghidup kami. Laban Tuhan bisik rencana ke derimpu bak penghidup kami. Terima kasih apa di surga. Terima kasih. Pemulai kami itu apa di surga lagi. Kami rindu nuan nyerta kami. Setiap ikut kami ke berkereta semua lalu dinindur kami itu lagi. Kami percaya Tuhan menyertai kami hari itu sampai ke belama-lamanya. Terima kasih apa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah bersampai. Amin. Amin. Oke, beri kemuliaan kaki Tuhan. Oke, bertemu baru, minggu baru. Oke, bagi kita ingat silakan duduk. Ya, ini norma baru kita. Kalau mau kebaktian itu harus kamu beri nama, ya. Beri nama supaya kita reserve kursi itu untuk kita. Kalau tidak, oke, kamu tidak ada nama, oke, bagus. Kalau ada kosong, kalau tidak, kamu tidak dapat duduk. Oke, dengan had umur hanya yang di bawah umur 12 tahun tidak dapat mengikuti kebaktian. Dan orang yang demam, batuk, oke, itu juga tidak dapat. Oke, dan umur yang ke atas 12 tahun tidak kira berapa umur, oke, kalau kamu sehat boleh datang ke gereja. Oke, beritahu kepada teman kita, mungkin mereka tidak tahu. Oke, pada ngagai sidaya bisi kita nak nemu, bisi laban harinya manda nak 60 tahun aja, kata 60 tahun nak uli. Dia tahu dalam arahan baru pusat kita uli. Uli asal nuan sehat. Asal kita gerai. Kita uli datang ke gereja. Nyalai nanti kita ke gereja beri nama. Jadi selalu pada grup gereja kita. Oke, selalu pada dalam grup gereja. Oke. Lalu dalam grup gereja kita enggak selalu jakut Tuhan tiap-tiap pagi. Lalu pihak megak berita bukai, kayak lebih lagi pasal Gomporo, nanti nuan kanggau Gomporo tulis nama, oke? Tuhan berkat ke semua kita. Kayaknya di kita pulai lagi anak berumahan, kita ini dia, kayak lainnya nggak kebisi orang merasa kita, oke? Kita pulai baris-baris, oke? Mulai lalu ya kebetulan mereka tadi ambil envelope kita beri pemberi, lalu balati di rumah pada ke kita lah. Kayak kasih dia anak ngau kita gitu, kita megak tetap meri. Lepas kita agak mayar, kayak sewa gereja, kita bukai dalam gereja kita. Nyala kita perlu meri. Nah, dari perintah meri kita duit, tau? Kayak kita itu memang bertanggung jawab bahwa Tuhan untuk utati diguna kita. Oke? Tuhan berkat ke semua kita. Oke? Jadi bala yang ketinggal, bala pembersihan tadi kita bersih. Ngemuap tu dulu lapan budaya baru, kayak gaya barunya miau. Lepas tu kita ngemuap, kayak ngena bisi utadin. Lalu kita akan ngena pulai lagi ngena sanitizer, kena dia, kena tu mayu dalam kelima-keliman. Lalu ya tiap kali kita Gomporo, anak nak ingat ngena tahu, anak nak ingat main. Sekurang-kurangnya spray baik, okay? Spray baik dalam pihak kita. Oke, nggak kena ingat. Ya, jadi mesti kena tahu. Lalu kita nama kita bukain nadai. Masuk kita sama. Masuk baris, mulai baris. Hanya itu kerinduanku. Mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.